Halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi ya. Tapi kali ini saya akan memulainya dengan semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ya. Karena saat ini dunia bukan lagi Indonesia ya, tapi dunia sedang dilanda oleh virus yang penyebarannya sangat cepat. Ya. Dan kali ini saya akan coba sharing beberapa perihal tentang market kita, seperti apa ke depannya dan bagaimana sikap kita seharusnya pada saat ini ya. Dan prediksi ke depan apakah akan rebound dan bentuk reboundnya seperti apa, saya coba sharingkan ke Anda mengenai semua berita dan data-data yang sudah saya peroleh. Saya akan coba sajikan kepada Anda ya. Jadi supaya kita panik boleh ya, tapi kita juga harus ada perhitungannya. Seperti itu, jangan panik tanpa dasar. Oke, yang pertama, apa penyebab pasar jatuh? Ya. Pertama kita akan lihat apa penyebab IHSG jatuh. Semua akan bisa berkata, oh tentu itu karena virus, makanya pasar jatuh. Menurut saya itu bukan penyebab utamanya. Virus tersebut bukan penyebab utamanya. Virus itu hanya men-trigger. Nah, yang menyebabkan market jatuh secara bersamaan di seluruh dunia itu adalah dampak yang akan diakibatkan oleh virus tersebut. Ya. Kalau misalnya kita bilang, oh karena virus satu-satunya penyebab kenapa pasar jatuh. Tidak. Karena akan timbul anggapan seperti ini. Ya, ini saya coba contoh sajikan dalam angka. Ya, masih banyak orang di luar sana. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh karena virus pasarnya jatuh. Ya saya juga coba sampaikan view beberapa orang di luar sana yang mengatakan virus ini tidak menakutkan. Lah buktinya masih banyak orang berkeliaran kok di jalan-jalan dan masih banyak orang yang ingin mengadakan acara yang dihadiri oleh orang banyak. Kenapa ya? Karena orang beranggapan bahwa jumlah manusia di seluruh dunia ini ada sekitar 7 miliar orang. Sedangkan yang positif dengan virus ini hanya 300.000 jiwa. Ada yang beranggapan seperti itu. Jadi artinya ini kecil sekali. Ada yang beranggapan seperti itu. Ada. Ya, dan banyak. Kemudian yang meninggal, mohon maaf nih, saya ngomong dulu. Hanya 13.000 orang. Jadi masih banyak orang yang tidak mengambil pusing tentang virus. Jadi makanya saya bilang pasar jatuh kenapa? Virus triggernya. Tapi bukan karena itu satu-satunya kenapa pasar jatuh. Bukan karena itu satu-satunya. Nah, yang sebenarnya membuat pasar jatuh itu adalah dampak yang diakibatkan oleh virus ini. Ya. Virus ini mengakibatkan banyak negara-negara melakukan total lockdown. Total. Ya. Total lockdown. Contoh China, total lockdown Wuhan. Ya, total lockdown. Kemudian Italia, total lockdown. Amerika sebentar lagi akan melakukan total lockdown. Saya dengar berita kabar dari kerabat saya yang ada di sana. Total lockdown. Sebentar lagi Amerika akan mengadakan total lockdown. Spanyol sudah total lockdown. Seperti itu. Ya. Kemudian ya, banyak lagi negara-negara lain ya yang sudah melakukan lockdown dan akan melakukan lockdown. Nah, kenapa pasar jatuh? Ya, kalau semua orang melakukan lockdown, semua negara melakukan lockdown, di mana terjadinya perdagangan antar negara? Bagaimana suatu negara bisa mendapatkan profit dari negara lain?
Jika negaranya tidak ada perdagangan, maka perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negara tersebut sudah tentu tidak akan mendapatkan profit. Satu contoh yang paling sederhana saja, yaitu dengan banyaknya lockdown, maka, Anda bisa lihat di sini, dengan banyaknya lockdown, maka perusahaan penerbangan hampir bisa dipastikan kalau keadaannya terus begini sampai 3 bulan ke depan, akan banyak yang pilot, akan banyak yang bangkrut. Perusahaan di Amerika saja yang penerbangan itu minta bailout, minta dibantu sama pemerintah. Berapa mintanya? 200 miliar dolar. Wow, ya ini sudah susah ngitungnya. Ini berarti kalau dijadiin triliun ini berapa ini? 200 triliun. Berarti banyak dah pokoknya ya, pusing saya. Minta di bailout 200 miliar dan belakangan ada berita lagi bahwa selain minta di bailout, mereka juga minta diberikan cash. Ya, jadi cadangan cash sebesar 58 miliar dolar. Jadi bailout ini bisa jadi dalam bentuk utangnya ditangguhkan terlebih dahulu menjadi tanggungan negara, karena perusahaan penerbangan itu utangnya kan besar-besar semua. Beli pesawat nggak ada yang cash, semuanya leasing. Jangka panjang semua, 10-15 tahun leasingnya. Seperti itu. Nah, bailout 200 miliar ini untuk talangin itu dulu, tapi untuk gaji karyawannya, untuk operasional harian, cashnya udah habis. Kenapa? Ya karena tidak ada yang book tiket, tidak ada yang beli tiketnya. Penerbangan semua di suspend. Jadi mereka juga minta tambahan lagi 58 miliar dolar. Ini baru dari satu industri saja. Bagaimana dengan industri yang lain? Manufaktur, service, ya kan? Dan yang paling terdampak adalah usaha kecil menengah. Ya, restoran, bar, kemudian tempat hiburan, pedagang asongan. Kalau di negara Indonesia, jika misalnya terjadi lockdown, orang-orang yang berjualan, orang-orang yang pendapatannya itu harian, kalau sampai kita di lockdown, katakanlah 14 hari, mereka mau makan dari mana? Gak jualan, gak dapat duit. Ayo. Terus tukang-tukang Gojek, Grab, driver-driver itu, mereka mau dapat pemasukan dari mana kalau total lockdown? Seperti itu. Itu mungkin salah satu pertimbangan mengapa negara kita belum total lockdown. Belum. Dan semoga tidak ada total lockdown. Karena mengerikan sekali kalau sampai harus total lockdown. Seperti itu. Ya. Jadi mengapa pasar jatuh? Salah satunya, ya, triggernya adalah corona virus. Kemudian dampak yang akan ditimbulkan setelah itu, yaitu dampak ekonominya. Terus pasar akan jatuh sampai kapan? Itu pertanyaan banyak orang. Pasar akan jatuh sampai kapan? Simpelnya jawabannya adalah sampai dengan ekonominya bisa recovery. Sebagai contoh, China lockdown. Ya, lockdown Februari sampai Maret ini saja Wuhan belum 100% lockdownnya dicabut, belum. Ya, belum. Menurut media di China, mereka sudah 80% kapasitas kembali berproduksi. Tapi permasalahannya adalah, Anda bayangkan, China sudah mulai produksi. Tapi siapa yang beli kalau semuanya lockdown? Ayo, pikir coba. China lockdown, China sudah produksi, yang lain masih lockdown. Siapa yang beli barangnya? Produksi aja gila-gilaan. Siapa yang beli barangnya? Itu. Jadi sampai kapan? Ya, sampai semuanya berakhir. Sampai permasalahan virus ini berakhir. Loh, bukankah sudah ada obatnya? Itu obat untuk mengobati, bukan mencegah. Ya, sekali lagi, Avigan dan chloroquine, yang terutama Avigan ya. Jadi saya udah posting Avigan sebelum pemerintah kita beli, sebelum heboh-hebohnya Avigan, itu saya udah posting duluan Avigan ya. Di tanggal, nah ini. Nih,
Jadi saya udah tanggal 18 ya, tanggal 18 di Berdagang Angka saya udah posting ya jam siang-siang kalau nggak salah, siang jam-jam setengah 3 itu saya posting ya berdasarkan berita dari Reuters, tapi ya saya masih belum percaya karena baru satu media internasional. Di masa seperti saat ini, Anda hanya bisa percaya segelintir media. Kalau media Indonesia itu translate semua berita yang diambil dari luar negeri, kecuali berita domestik. Oke, tapi kalau berita internasional, Anda hanya bisa percaya satu Reuters, dua CNBC International, tiga Bloomberg. Pada saat berita ini dirilis, itu baru satu yang membahas, yaitu si Reuters. Kemudian dari sumber lain, ya Asian Nikkei. Cuma kan ini berita ibaratnya bukan berita besar sekali ya. Baratnya seperti itu. Jadi saya masih belum yakin. Kemudian sorenya muncullah berita, kalau nggak salah malamnya ya, dari CNBC. Malam muncul berita dari CNBC bahwa Avigan kelihatannya bisa. Nah, seperti ini. Ya, dari CNBC muncul. Jadi besoknya muncul berita nih di Indonesia bahwa negara kita membeli 2 juta pil Avigan. Ya, seperti itu. Obat ada, tapi untuk mengobati, bukan mencegah. Chloroquine juga sama, itu untuk mengobati, bukan mencegah. Jadi kalau chloroquine-nya sekarang diborong sama massal, diborong nih sama orang-orang kayak masker sama hand sanitizer diborong, itu tidak akan berguna bagi yang masih sehat. Itu tidak akan berguna kalau itu dikonsumsi. Ya. Terus cara pemakaiannya pun tidak boleh sembarangan. Karena ada report hari ini, saya lupa sharing linknya, bahwa di Nigeria orang mengkonsumsi chloroquine tanpa anjuran dari tenaga medis, tanpa anjuran dari dokter, dia konsumsi chloroquine, mati. Jadi jangan nyetokin banyak-banyak chloroquine, gak ada gunanya. Lebih baik itu buat yang sekarang lagi sakit. Anda jangan habiskan lagi stok yang ada di pasaran seperti masker dan sanitizer. Karena saat ini masker stok di pasaran kosong, kasihan tenaga medis, ya. Jadi sebenarnya yang nyetokin masker banyak-banyak, ibaratnya nyetok sampai untuk kebutuhan 6 bulan ke depan. Ya mohon maaf nih ya, Anda sudah ikut andil minimal sedikit terhadap gugurnya tenaga medis. Karena tenaga medis sekarang mau cari masker itu setengah mati. Itu. Ya. Jadi tolonglah. Tenaga medis itu bukan cuma dokter. Tenaga medis itu bukan perawat saja. Anda bayangkan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Bagian cleaning service, bagian customer service. Itu mau cari masker juga susah. Itu juga saya kategorikan tenaga medis, orang yang berkecimpung di dunia medis. Kasihan mereka. Bayangkan ada PDP datang ke rumah sakit, nanya, minta dites. Lah ini sudah kontak dengan CS-nya. Anda bayangin itu, CS-nya nggak pakai masker. Coba pikir. Ya. Jadi tolonglah. Chloroquine sekarang yang katanya di stok, diborong habis-habisan. Bodoh kalau saya bilang. Ya. Karena itu bukan pencegahan, itu untuk mengobati. Dikonsumsi tanpa resep yang benar, tanpa anjuran yang benar, mati. Itu. Oke, jadi itulah penyebabnya. Dan sampai kapan kejatuhan market ini? Ya sampai semuanya recovery. That's why JP Morgan, Goldman Sachs, Fitch, S&P semua mengeluarkan mengeluarkan analisa bahwa perekonomian dunia tahun ini, ya kalau saya ngomong hancur, ya pertumbuhan ekonomi hancur. Bahkan Sri Mulyani pun itu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia kalau berlanjut seperti ini terus-terusan, ya, ekonomi Indonesia kalau terus berlanjut, nih, jika masalah jauh lebih berat dan durasi COVID ini lebih dari 3-6 bulan, dan terjadi lockdown, perdagangan internasional drop di bawah 30%,
penerbangan juga drop bahkan hampir 100%, maka skenarionya pertumbuhan ekonomi kita bisa saja hanya 2,5%, bahkan 0%. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah cuma 2,5%, aduh, seret semua. Semua seret. Ini saya yakin di dalam asumsi ekonomi ini, Bu Sri Mulyani pasti sudah memasukkan skenario terburuk seperti contoh nih. Semua sedang menggadang-gadang, ayo bekerja dari rumah, working from home. Saya berpikir, kerja dari rumah. Oke, hari pertama saja digaungkan kerja dari rumah oleh Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies. Ya, saya nggak nyalain Pak Anies ya, enggak. Itu beliau udah bagus nih, nyaranin untuk kerja dari rumah. Ya, beliau mempersedikit jam operasional transportasi. Ya, tapi yang jadi masalah adalah kantor-kantor ini, perusahaan-perusahaan ini, ya Anda sudah tahu lah, banyak jadi viral. Ibaratnya seorang anak buah nanya ke bosnya, bos hari ini libur apa enggak? Kerja dari rumah apa enggak? Bosnya jawab, lu masih hidup enggak? Kalau masih hidup turun ke kantor. Itu loh, paham ya? Jadi banyak orang yang tidak bisa working from home. Contoh simpel saja, teller di bank. Bisakah semuanya working from home? Nggak bisa. Tapi kalau dibikin ibarat shift-shiftan gantian ya, misalnya teller biasa ada 10, sekarang cuma jadi 5. Yang 5 pertama, tim pertama masuk Senin, tim kedua masuk Selasa, bergantian gitu, oke, masih bisa. Seperti itu ya. Nah, tapi bayangkan juga dengan orang-orang yang ibaratnya, oke, lu mau kerja dari rumah tapi gua nggak gaji, kata bosnya. Nah, skenario terburuknya adalah dia kerja dari rumah, mungkin bosnya bilang, oke, lu kerja dari rumah nggak apa-apa, nggak usah potong cuti nggak apa-apa, tapi gua nggak gaji. Nah, yang jadi masalah adalah gimana dia bisa bayar cicilan? Ayo, gimana dia bisa bayar cicilan kendaraan? Gimana dia bisa bayar cicilan rumah, apartemen? Ya, bagaimana dia bisa bayar cicilan? Cicilan ini terus jalan, working from home oke, tapi cicilan tetap jalan. Harusnya kalau sampai keadaannya tambah parah, maka negara akan mengeluarkan aturan mungkin cicilan 1-3 bulan off, boleh. Seperti itu misalnya. Maka akan sangat berdampak sekali kepada sektor keuangan kita. Ya, bank tentunya. Itu akan sangat berdampak. Bank akan berdampak, multi finance juga akan berdampak ya. Jadi dampaknya besar seperti itu. Makanya kalau angka ini muncul, itu bukan angka yang sembarang hitung. Jadi sudah ada hitungannya. Dan bila sudah terjadi kemacetan seperti itu, NPL-nya naik, NPL bank itu pasti naik. Non-performing loan-nya pasti akan naik. Maka bank akan sangat hati-hati dalam mengucurkan kredit. Ketika bank berhati-hati mengucurkan kredit, ekonomi stuck. Ekonominya stuck, nggak jalan. Macet. Ketika ekonomi macet, dampaknya kemana-mana. Dampaknya yang paling terasa adalah tingkat konsumsi masyarakat akan jatuh. Simpelnya begini, yang tadinya orang akan tiap weekend dia akan ke mall, cari hiburan gitu ya. Jadinya sekarang sebulan sekali. Anda bisa bayangkan kalau misalnya orang mencari hiburan menjadi cuma sebulan sekali, otomatis sektor mall seperti apa, sektor retail seperti apa jadinya. Ya toh, retail akan jadi seperti apa? Retail drop, pemotongan tenaga kerja. PHK terjadi di mana-mana. PHK terjadi, makin lagi turun daya beli masyarakatnya. Seperti itu. Jadi dampak daripada virus ini besar. Sehingga kalau diadakan social distancing, itu seharusnya kita sama-sama berjuang, ikut menjalankannya social distancing. Supaya penyebaran virus ini tidak semakin menggila. Kenapa penyebaran virus ini harus ditekan? Supaya fasilitas rumah sakitnya mampu mengatasi orang-orang yang
positif kena corona. Jangan sampai kita seperti Italia, kepala batu, ya. Kepala batu ini sudah di lockdown aja, masih juga yang muda-muda nggak peduli. Akhirnya yang muda-muda sekarang jadi pasien yang sangat dominan di rumah sakit, ya. Dan jumlah kematian di Italia sangat banyak karena yang muda-muda ini ketika sebelum di lockdown, mereka dari sisi utara Italia lari terbirit-birit pulang kampung ke sisi selatan Italia. Ketika mereka pulang kampung, mereka bertemu dengan para orang tua dan terjangkitlah di sana. Sehingga banyak jatuh korban dari yang usianya sudah lanjut karena daya tahan tubuh mereka kurang. Sehingga Italia pun karena terjadi outbreak, jumlah kasus positifnya banyak, sarana rumah sakit tidak cukup, maka mau tidak mau mereka mengikhlaskan yang usia lanjut dan mendahulukan yang masih usia produktif. Apakah kita mau seperti ini? Kita semua harus berpikir bahwa kita punya orang tua. Ya, kita punya orang tua. Seandainya orang tua sudah tidak ada pun, tetangga kita punya orang tua. Apakah kita mau menjadi penyebab perginya orang tua? Tentu tidak. Itu akan menjadi dosa yang membawa beban seumur hidup. Ya, jadi social distancing kita coba galakan sama-sama supaya menekan angka penyebaran. Saya sudah working from home 2017, jadi saya udah terbiasa dengan working from home. Cuma banyak orang yang belum terbiasa seperti itu. Jadi itulah dampak-dampak yang akan terjadi dari kejatuhan pasar ini. Jadi jangan tanya bottomnya sampai di mana kira-kira. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Seperti itu. Apakah IHSG bisa ke 2000-an? Why not? Kenapa tidak? Bisa saja. Ya. Bisa saja. Ini adalah grafik IHSG secara mingguan ya, secara mingguan. Kalau Anda kurang jelas saya jadikan monthly, oke. Ini adalah rentan dari 96 sampai 2003, 2004 di sini. Ini breakout dan rally panjang 2004 sampai dengan 2008. 2008 terjadi crash. Anda bisa lihat bottomnya 2008 tidak di bawah harga tertinggi dari rentan tahun 96 sampai dengan 2004. Ya. Ya, harga tertingginya di kisaran 743 IHSG-nya di sini. Ketika breakout, nah di sini terjadi konsolidasi, kemudian rally. Terus 2008 big crash itu ekornya tidak mencapai harga tertinggi sebelumnya. Ya, 743 ini. Nah, jadi kalau sekarang kita tanya all time high 2008 ada di 2838. Ya. All time high di 2008 ada di 2838. Oke. Nah, apakah kita IHSG-nya bisa ke 2000-an? Ya bisa. Bisa. Cuma taksiran saya harusnya kita tidak akan di bawah 2838. Harusnya loh ya. Kalau masalah ini bisa berakhir dalam 3 bulan ke depan. Tapi kalau berkelanjutan, katakanlah sampai dengan, kenapa 3 bulan? Kenapa orang bilang 3, 6? Karena melihat pertumbuhan data laporan GDP itu rilisnya kan per 3 bulan ya. Nah, sama laporan keuangan pun juga rilisnya per 3 bulan. Jadi itulah kenapa semua analis itu, bahkan Bu Sri Mulyani juga proyeksinya kelipatan 3, 6, 9, 1 tahun. Seperti itu ya. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Kalau 3 bulan masalah ini selesai itu artinya semua negara, jadi katakanlah sebelum bulan Juni berakhir, seluruh negara di dunia sudah tidak lagi lockdown, saya yakin IHSG tidak akan di bawah 2838. Yakin. Tapi sampai katakanlah bulan 7, Agustus, bulan 8, situasinya masih seperti ini, di mana penyebaran virusnya masih banyak, tidak terkendali, ya jangankan 2838, 2000 aja mungkin bisa sentuh. Seperti itu. Ekonomi dunia
hancur. Tahun ini hancur habis-habisan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan tanya di mana bottomnya. Anda semua tahu sekarang di mana bottomnya. Kunci jawabannya adalah lockdown, semua negara angkat. Tidak lagi di lockdown. Ya. Lockdownnya dihapus. Seperti itu. Saya pribadi dengan semua member di Angka Bicara dan Trading Class, kami dalam posisi jumlah cash yang lebih banyak daripada barang. Bahkan banyak juga yang masih full cash, ya seperti itu. Atau ya ada barang tapi mungkin hanya 10-15% dari total portfolio. Sedangkan cashnya 60-80%, seperti itu. Karena kita bersiap-siap untuk mengambil semua saham-saham yang sudah dibuang, diinjak-injak orang. Yang ibaratnya sudah tidak dihargai lagi, tapi under value, karena kita akan hold untuk jangka waktu yang lumayan lama, karena recovery market biasanya butuh 1-1,5 tahun itu akan kelihatan hasilnya, maksimal 2 tahun akan kelihatan hasilnya. Jadi kita bersiap-siap untuk menadah barang yang sudah under value tentunya, bukan yang sembarangan seperti itu. Nah, kami siap. Apakah Anda siap semua? Seperti itu. Ya, kami siap. Tapi apakah Anda sudah siap atau tidak? Jadi seperti itu. Di mana bottomnya? Sekarang Anda semua sudah tahu. Bottomnya di mana? Simple. Bottomnya. Bottomnya adalah ketika semua lockdown sudah dicabut. Itu satu. Kedua, nah di sini. Ketika 2008, ya, kalau Anda sudah menyaksikan video-video yang ada di YouTube channel saya tentang cara mudah untuk memprediksi sebuah pembalikan arah, maka Anda akan mengerti. Ya, ini adalah grafik mingguan 2008 crash, big crash. Anda bisa lihat sejak di sini, ini high, lower high, lower high. Anda bisa lihat itu ya. Kemudian, bang, jatuh ke bawah. Di manakah sebuah pembalikan arah terjadi? Terjadi ketika this is high dan terjadi higher high. Ya. Terjadi higher high. Nah, ini. Ini high, terjadi higher high. Sebelumnya tidak pernah ada higher high. Jadi ada swing high, dia membentuk swing high dulu, kemudian higher high. Disitulah terjadinya pembalikan arah. Disitulah recovery, disitulah reversal terjadi. Ya. Jadi kalau Anda mau beli di bottom, ya susah nebaknya. Bottom itu tidak ada yang tahu. Ya, kalau ada yang bilang ini bottomnya, itu semua hanya kira-kira. Cuma kalau pertanyaan Anda ciri-ciri reversalnya seperti apa, ciri-ciri bahwa kita sudah recovery seperti apa, yaitu tadi terjadinya higher high dari swing high terakhir. Swing high terakhir adalah yang ini. Ya, ini adalah swing high terakhir, kemudian terjadi higher high. Seperti itu. Ya, dampak kali ini, krisis kali ini akan lebih besar daripada krisis 2008. Karena dampak dari krisis 2008 hanya mempengaruhi sektor keuangan, sektor finansial. Sedangkan krisis kali ini, semua sektor kena. Tidak ada yang tidak kena. Semua sektor kena. Jadi ini akan sangat buruk. Tindakan Amerika pun sampai dengan saat ini saya lihat tidak terlalu signifikan untuk membantu ekonominya. Semua proposal-proposal Donald Trump masih harus dibicarakan di dalam DPR-nya dan MPR di dalam legislasinya ya. Dan itu akan sangat-sangat berat sekali untuk bisa mencapai kata sepakat. Mungkin kalau untuk perihal penanganan virusnya iya, tapi kalau untuk menolong sektor ekonominya seperti dia ada wacana bahwa setiap orang akan menerima $1.000, anak-anak akan terima $500 seperti itu ya. Itu akan sulit untuk disetujui. Ya. Dan dalam situasi seperti ini yang harus dibantu adalah usaha kecil menengah, bisnis kecil yang harus dibantu. Karena kalau itu tidak dibantu akan terjadi PHK massal. Dan kabarnya minggu depan data jobless claim itu akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah yang pernah ada. Dan Donald Trump minta data minggu depan tidak usah dirilis katanya. Ya, seperti itu. Anda jadi bisa bayangkan ya. Kalau Anda melihat chartnya Dow Jones ya, Dow ini adalah chartnya Dow. Oke.
sudah parah seperti ini ya, turunnya parah sekali hanya dalam 1, 2, 3, 4 minggu, artinya dalam 1 bulan. Hasil kerja keras bertahun-tahun, mulai dari sini, dari 2017 sampai dengan sini, habis hanya dalam 4 minggu. Ya, Anda bisa lihat ya, kerja keras 1, 2, 3 tahun, habis hanya dalam 4 minggu. Kerja keras 3 tahun, habis dalam 4 minggu. Sampai di manakah Dow akan jatuh? Saya juga nggak tahu. Cuman di sini adalah resisten ya. Kalau kita bisa lihat, kalau ISG sudahlah selesai. ISG udah susah kita mau bicara di mana jatuhnya. Ketemu di angka 18.000. 18.000 akan menjadi penentuan daripada Dow. Seandainya ini jebol, maka Dow akan ke next target di kisaran sini. Ya. 16.000. Jadi 18.000, 16.000 penentuan. Jebol dari 16.000, dalamnya lembah tidak akan ada yang tahu. Dalamnya sumur tidak akan ada yang tahu. Ya, kalau ISG tadi ibaratnya kalau parah ya kemungkinan highest 2008 bisa saja dilewati. Ya, jadi di bawah 2.800 seperti itu. Tapi krisis juga akan menghasilkan orang kaya baru. Orang kaya baru tersebut dihasilkan bukan dengan trading copet-copet ya, trading scalping ibaratnya hari ini buy besok jual atau hari ini buy nanti sore jual. Bukan, kayanya bukan dihasilkan dengan cara trading seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita memilih emiten-emiten yang layak untuk kita koleksi ketika terjadi big crash, kemudian sektor apa yang akan rebound terlebih dahulu, dan bagaimanakah caranya supaya kita bisa kaya dari big crash, itu caranya seperti apa, tradingnya, pemilihan sahamnya seperti apa, sektor apa duluan yang harus kita perhatikan. Saya akan split di video berikutnya ya, jadi nanti silakan Anda tonton video berikutnya. Oke, sampai saat ini sekian saja, dan pesan dari saya adalah jaga kesehatan ya, lakukan social distancing. Yang bisa kerja dari rumah silahkan kerja dari rumah, seperti itu. Kita dukung pemerintah ya supaya outbreak di negara kita tidak terjadi. Thank you for watching.